Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tema historis Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Terdiri atas 5 sila. 5 sila yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki fungsi. 9 fungsi dari Pancasila. Fungsi yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Fungsi yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintah. Fungsi yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Sementara Pancasila itu sendiri telah ada dan menjadi jiwa sejak adanya bangsa Indonesia. Fungsi yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku yang dimaksud adalah bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Fungsi yang kelima, Pancasila Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Fungsi yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Fungsi yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara atau proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar Negara yang tertulis. Kemudian pada 18 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia dan turut mengesahkan perjanjian luhur selama-lamanya. Fungsi yang ke-8, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur negara Indonesia sebagai dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penuangan jiwa Pancasila. Cita-cita luhur inilah yang akan menjadi arah untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Yang ke-9, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Sebagai nilai dari sila ketiga, Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Historis Pancasila sebagai dasar negara.
Diawali dengan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka. Sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Kemudian, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar. Rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang pertama BPUPKI, Suepomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI Rajiman Widyo Diningrat. Pada pidato pembukaan sidang, Rajiman Widyo Diningrat mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka maka dibutuhkan suatu dasar negara. Ulasan dasar negara. Yang pertama, Ulasan Dasar Negara Muhammad Yamin. Yang kedua, Ulasan Dasar Negara Dr. M.R. Suepomo SH. Yang ketiga, Ulasan Dasar Negara I.R. Soekarno. Pancasila secara resmi disahkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum menjadi Pancasila, rumusan dasar negara tersebut bernama Piagam Jakarta. Pada tanggal 1 Juni 1945 dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila karena pada saat itu I.R. Soekarno menyampaikan pidatonya tentang pemikirannya, yaitu 5 dasar negara yang disebut Pancasila. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam ucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin video dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.